Di sebuah kampus di Pontianak ada seorang dosen terkenal bernama Pak Adi. Tapi julukannya itu bukan Pak dosen atau Pak profesor, tapi Pak Kopi Dangdut. Kenapa? Karena sebelum memulai perkuliahannya, dia selalu pasti mengajak mahasiswanya untuk bernyanyi lagu Kopi Dangdut. Kopi dangdut dari kebun yang jauh, sampai ke lidahku harumnya sangat wangi. Rasanya nikmat perjalanan panjang penuh ceria. Petani bangun pagi memetik bijinya sambil tersenyum. Penuh bahagia ke gudang disimpan. Dipilah rapi lalu ke pabrik diolah setengah hati. Kopi dangdut lewat jalan jauh. Nanti hujan pun turun terus mogok di tengah. Tapi semua tak pernah menyerah. Biji bisa warnanya coklat. Aromanya harum bikin kopi tak dikemas cantik. Dia yang dikirimkan sampai di kedai. Kopi dangdut, kopi dangdut. Bukan sekadar minum di waktu yang senggang. Ini lambang kerjasama kita semua kompak. Pak Adi sambil goyang sedikit, mahasiswa pun sudah tertawa. Lalu dia berkata, kalau kalian masih ngantuk, jangan salahkan saya nanti kalau teori marketing berubah menjadi teori goreng pinggang. Suatu hari, Pak Adi mendapat undangan mengisi kuliah di Singapura. Masalahnya, acaranya itu full Inggris. Bahasa Inggris Pak Adi cuma kuat untuk good morning dan where is the toilet. Mahasiswa yang tahu akan hal ini langsung heboh. Pak, nanti kalau grogi di Singapura, nyanyi aja Pak, kata mereka. Nyanyi apa? Tanya Pak Adi. Nyanyi dangdut lah, biar orang bule tahu kalau kita punya warisan budaya. Tiga kali panen, 3 kali kiriman. Dari kopi belum sampai, masih di perjalanan. Dari kebun jauh, lewat jalan pedesaan. Itu kisah rantai pasok, perjalanan tersenyum. Meski hujan datang, biji tetap dipetik, dijemur siang malam, dibawa ke gedung, disortir perlahan. Tiga kali panen, 3 kali tentangan. Truk mogok di jalan,
kapal pun tertahan. Koordinasi cepat, kerjasama dipegang agar kopi sampai. Kita semua senang di pabrik, disangrai harum semerbak, bungkus rapi sekali, desain menarik lalu distribusi ke warung, kedai supaya pembeli 3 kali panen. Akhirnya terbayar, kopi sudah sampai. Babak kedua, latihan ala drama musikal. Akhirnya sebelum berangkat, Pak Adi minta bantuan mahasiswa untuk latihan bahasa Inggris. Tapi caranya tetap unik. Mahasiswa membacakan materi pemasaran dalam bahasa Inggris. Lalu setiap 5 menit harus diselingi lagu pop atau dangdut. Bukan cinta biasa, musik selingan pop. Ini bukan kopi biasa dari kebun jauh sampai ke meja, lewati hujan terik mentari siang. Semua berjuang demi secangkir, tenang petani memetik biji, berharga dengan senyum dan penuh rasa bangga. Ke gudang, ke pabrik diolah, sempurna aromanya, harum di seluruh udara, rantai pasok hijau adil untuk semua. Setiap langkahnya jaga bumi tercinta, kerjasama erat saling berbagi rasa agar kopi kita sampai ke semua. Meski tantangan datang silih berganti, kapal tertunda, jalan pun terhenti. Namun semangat tak pernah pudar, kopi sampai juga di cangkir hangat. Kisah perjuangan bersama bukan sekedar minuman,
Di meja jika rantai pasoknya jujur dan jaya. Kita minum kopi hati pun bahagia. Pak Adi, nah marketing juga begitu. Kalau produknya unik, orang bakal bilang, this is not an ordinary product. Tiba di punggung kuliah umum, Pak Adi mulai dengan bahasa Inggris seadanya. Good morning, my name is Adi, dan love dangdut. Penonton kaget tapi mulai tertawa, lalu beliau ambil gitar dan nyanyi. Goyang kopi hitam, goyang aroma wangi, dari kebun jauh sampai di hati. Petani memetik biji pilihan, kerja sama hebat, rantai pasok jalan. Gudang disimpan, diserbu lahan, lalu ke pabrik, diolah sempurna, biji disangrai, harum menggoda, kopi siap kemas. Kirim ke semua, goyang kopi susu, goyang kopi cino, rasanya mantap, bikin semangat baru lanjut. Lewat hujan, panas terik, matahari, SCM siaga, semua jadi rapi, supir tuh laju, kirim ke kedai, pembeli menunggu, senyum ceria dari hulu. Semua terlibat, kopi jadi berkat untuk masyarakat. Goyang kopi panas, goyang kopi dingin, minum sambil ngobrol. Hati pun senang, perjalanan panjang penuh cinta. Kopi Indonesia, kebanggaan kita. Setelah acara, banyak mahasiswa internasional yang minta foto bersama dengan Pak Adi. Bukan hanya karena materi akademiknya, tapi karena pembawaannya yang begitu unik dan juga berani. Lalu, Pak Adi pun pulang ke Pontianak dengan pelajaran berharga. Dia berkata, kadang untuk menaklukkan dunia, kita nggak harus sempurna. Cukup menjadi diri sendiri dan bawa sedikit goyang. Kopi dangdut dari kebun jauh sampai ke lidahku, harum wangi, rasanya nikmat. Perjalanan panjang penuh cerita hangat. Petani memetik biji pilihan, lalu dibawa ke gudang. Rasanya nikmat, ke pabrik semua diolah. Saya sempurna, kopi siap minum dingin. Hatiku pun kembali dengan gembira. Ini bukan kopi yang biasa, lewati hujan terik mentah, sia-sia tangan bekerja, agar sampai di cangkir lampunya saya. Dipasok hingga bumi,
Selamat pagi semuanya, kalian siap belajar SCM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti? Ayolah, jangan lesu. Untuk bisa sukses kuliah, kita harus memahami bagaimana sistem bekerja. Seperti SCM di dunia nyata, kita harus mampu mengatur semua elemen agar berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa, SCM itu bukan cuma sekedar teori, tapi juga praktik. Kalian bisa mengaplikasikannya di dunia nyata seperti di kampus ini. Pak, jadi SCM di kampus ini juga penting ya untuk mengelola berbagai kegiatan akademik, seperti pengelolaan bahan ajar, distribusi tugas, dan waktu dosen. Betul, Via. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita bisa menggunakan konsep SCM untuk memudahkan alur distribusi materi kuliah, jadwal ujian, dan sumber daya lainnya, sama seperti sistem supply chain di dunia bisnis. Semua harus terhubung dengan baik. Di pagi hari yang cerah ku mulai lagi merencanakan alur dari sini, dari bahan mentah hingga jadi, semua terhubung dalam satu cerita. Keringat dan waktu berpadu dalam setiap langkah yang baru. Kami percaya rantai akan putus, kerja bersama hasil pun mulus, rantai pasok. Teruslah mengalir, semua bahan bersatu untuk bangsa makmur teguh. Tiap pengiriman penuh harapan. Agar produk sampai tanpa kesalahan, perencanaan tapi jadi pegangan, arah logistik penuh kecepatan, tak mudah memegang, mengatur semua. Oh, rantai pasok teruslah berputar. Oh, satukan visi agar lancar setiap jalur, dari produsen sampai konsumen. Kita bangun sistem yang kuat dan pasti. Budi, Pak Adi, bagaimana kalau ada masalah di salah satu bagian dari rantai tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu dia. Di SCM, kita harus siap menghadapi gangguan. Jika ada masalah di satu titik, kita harus segera mencari solusinya. Seperti kita belajar dan pengalaman.
sesuatu yang salah harus segera diperbaiki. Jika tidak, nanti berabe dong. Perjalanan kita tak mudah, oh teman. Bersama kita hadapi tantangan. Jatuh bangkit, jangan menyerah. ECM membawa harapan. Mari terus melangkah maju, belajar dan saling bantu. Dengan semangat dan kolaborasi, kita raih masa depan yang cerah nanti. SCM ajarkan arti berjuang, keras dan juga sayang bersatu. Kita kuat bersama menuju cinta dan rasa. Mari terus melangkah, maju belajar dan saling membantu. Dengan semangat dan kolaborasi, kita raih masa depan yang cerah nanti. SCM penuh warna, SCM semangat, kita sampai jumpa di hari bahagia. Terus belajar, terus raih cita-cita. Pak Adi, bagaimana kita bisa menerapkan SCM dalam kegiatan mahasiswa, misalnya dalam pengelolaan acara? Itulah tantangannya. Kalau kita mau sukses dalam mengelola acara ataupun proyek di kampus, kita harus memikirkan rantai pasoknya. Mulai dari siapa yang bertanggung jawab, waktu yang dibutuhkan, hingga apa yang perlu dilakukan. Setiap elemen harus berkoordinasi dengan baik. Oh, jadi kalau kita merencanakan seminar atau workshop di kampus, kita harus mempertimbangkan semua faktor seperti tempat, bahan baku, materi, dan audiensnya ya. Tepat sekali, itu adalah contoh praktis bagaimana SCM bekerja. Kalian tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga harus bisa melihat bagaimana setiap bagian berkontribusi dalam mencapai sebuah tujuan. Tiga kali panen, 3 kali kiriman. Dari kopi belum sampai, masih di perjalanan. Dari kebun jauh, lewat jalan pedesaan. Itu kisah rantai pasok, perjalanan tersenyum. Meski hujan datang, biji tetap dipetik, dijemur siang malam.
dibawa ke gedung, disortir perlahan. Tiga kali panen, 3 kali tentangan, truk mogok di jalan, kapal pun tertahan. Koordinasi cepat, kerjasama dipegang, agar kopi sampai, kita semua senang. Di pabrik, disangrai harum semerbak, bungkus rapi sekali, desain menarik lalu distribusi ke warung, kedai supaya pembeli. 3 kali panen, akhirnya terbayar, kopi sudah sampai. Pak, kadang saya bingung ketika banyak tugas yang harus diselesaikan sekaligus. Bagaimana cara kita mengelola waktu dan tugas dengan baik? Itu dia, SCM di kampus juga melibatkan manajemen waktu. Kalian harus tahu bagaimana memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan juga mendesak, serta bagaimana mengatur jadwal kuliah dan kegiatan lainnya. Barang datang di pabrik, oh siap dikirim lewat gudang sortir, biar rapi dan bersih, supplier kirim bahan. Produksi jalan terus, rantai pasok lancar, bisnis makin halus, goyang rantai pasok lancar terus, dari hulu ke hilir, semua nyambung lurus. Kalau pasok lancar, untung pun datang. Koordinasi penting, jangan putus di tengah jalan. Kalau terat kita bisa rugi, perencanaan bagus, kirim bisa rugi. Goyang rantai pasok, kita rawat, dari bahan mentah sampai produk hebat, jadi solid, sistem terkendali. Budi, Pak, saya jadi lebih paham kalau SCM itu memang penting, tidak hanya untuk bisnis, tapi juga untuk organisasi dan kehidupan sehari-hari. Betul sekali, SCM itu bisa digunakan di mana saja. Di kelas, di organisasi, bahkan dalam kehidupan pribadi kalian. Karena semuanya berhubung dan saling mendukung. Sebelum kita tutup, ingat ya, semua yang kita pelajari tentang SCM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Kalian harus bisa mengaplikasikan ilmu di dalam setiap aspek kehidupan kalian, mulai dari kuliah hingga kalian bekerja nanti. Jangan lupa, SCM itu tentang aliran yang lancar, seperti lagu yang sedang mengalun. Teruslah belajar dan aplikasikan ilmu ini dalam kehidupan kalian. Anak-anak muda, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil dalam kehidupan ini adalah bagian dari sebuah rantai besar. Begitu pula dengan SCM.
Setiap keputusan, setiap tindakan adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras dan menjaga hubungan antara elemen dengan baik agar tercipta hasil yang maksimal. Kesuksesan bukanlah milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah menyerah. SCM itu mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Namun, tantangan itu bukanlah penghalang. Sebaliknya, tantangan adalah kesempatan untuk kita tumbuh lebih kuat. Bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangkit yang menentukan sebuah kesuksesan. Pak, Bapak itu kata-katanya menginspirasi sekali. Jadi, meskipun kita menghadapi banyak tugas dan tekanan, kita harus tetap semangat ya. Betul, Via. Karena tidak ada yang lebih indah daripada perjuangan. Selalu ingat, di setiap tantangan ada kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Nah, sebelum menutup kelas hari ini, saya akan membagikan pantun untuk mengingatkan kita semua agar terus berjuang. Jalan-jalan ke pasar malam, mencari ilmu tak pernah salah. Belajar SCM tak kenal lelah, masa depan cerah penuh harapan. Budi, wah, pantun Pak Adi keren banget. Jadi makin semangat nih. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan keberhasilan seperti pantun ini yang mengingatkan kita akan pentingnya semangat untuk meraih tujuan. Di pagi hari matahari bersinar, SCM kita jalankan dengan penuh semangat. Menyusun strategi dari pagi hingga malam, sukses akan datang itu pasti teman-teman. Asik, pantunnya bikin kita semakin bersemangat ya, Pak. Sekarang untuk menutup kelas ini, kita akan bernyanyi bersama. Tidak hanya teori, tetapi juga semangat harus kita tanamkan pada diri kita. Seperti alunan musik yang mengalir. Lagu dangdut ini untuk kalian semua yang sudah belajar SCM hari ini. Kopi dangdut dari kebun yang jauh, sampai ke lidahku harumnya sangat wangi. Rasanya nikmat perjalanan panjang penuh ceria. Petani bangun pagi memetik bijinya sambil tersenyum. Penuh bahagia ke gudang disimpan. Dipilar api lalu ke pabrik dioleskan hati. Kopi dangdut lewat jalan jauh. Hujan turun terus membuat ditemani. Tapi semua tak pernah menyerah. Mimpi bisa warnanya coklat. Aromanya harum bikin kita dikemas cantik. Dia dikirimkan sampai di kedai. Ini kopi dangdut, bukan sekadar minum di waktu yang senggang. Ini lambang kerjasama yang hebat. Hidup kita semua kompak. Ingat, SCM bukan hanya tentang teori, tapi tentang tindakan, kerjasama, dan semangat yang kita bawa dalam kehidupan kita.
Goyang kopi hitam, goyang aroma wangi, dari kebun jauh sampai di hati. Petani memetik biji pilihan, kerja sama hebat, rantai pasok jalan. Gudang disimpan di sebutik lahan, lalu ke pabrik, diolah sempurna, biji disangrai, harum menggoda, kopi siap kemas. Kirim ke semua, goyang kopi susu, goyang kopi cino, rasanya mantap, bikin semangat baru lanjut. Lewat hujan, panas terik, matahari, SCM siaga, semua jadi rapi, sopir tuh laju, kirim ke kedai, pembeli menunggu, senyum ceria dari hulu. Semua terlibat, kopi jadi berkat untuk masyarakat. Goyang kopi panas, goyang kopi dingin, minum sambil ngobrol. Hati pun senang, perjalanan panjang penuh cinta. Kopi Indonesia, kebanggaan kita. Sekali lagi, terima kasih semuanya atas partisipasi kalian dengan sangat antusias hari ini. SCM adalah tentang perjalanan yang tidak mudah, tapi bersama-sama kita pasti bisa menghadapinya. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk maju dan belajar. Kalau kalian masih jatuh, bangkit lagi. Karena kehidupan ini penuh dengan perjuangan, seperti SCM yang membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Mari kita tutup dengan pantun penutup. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada ilmu yang berguna untuk kehidupan nanti. Selamat belajar dan semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh senangnya di SCM, belajar bareng teman semua, semangat membara dalam dada, kadang susah kadang senang, tapi kita tetap bertahan, dengan doa dan usaha, sukses pasti di depan mata. SCM oh SCM, bikin semangat setiap hari, belajar bareng tertawa ringan, masa depan menanti terang. SCM, bikin semangat setiap hari, belajar bareng tertawa ringan, masa depan menanti terang. Pak Adi kasih nasihat bijak, jangan takut pada kegagalan, jadi tantangan pelajaran, langkah menuju kesuksesan. Musik dan pantun kita nyanyikan, tutup hari penuh kesan, besok kita jumpa lagi, bawa semangat dalam hati.
SCM, oh SCM, bikin semangat setiap hari, belajar bareng tertawa riang, masa depan menanti terang. SCM, oh SCM, tempat kita berjuang bersama, kalau jatuh bangkit lagi, raih mimpi